Di usia 1 sampai 2 tahun kan sudah bisa jalan ya, sudah bisa bertanya. Kita dekatkan dia dengan kita yang dengan keluarga yang berpuasa, bahwa sekarang waktunya kita puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Kita sudah berada di hari pertama puasa nih teman-teman. Alhamdulillah sudah tidak terasa sudah 1 tahun kita menjalankan ibadah Ramadan kemarin. Tahun ini kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik Bang nih, kita di bulan puasa ini sebagai umat muslim itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Sebagaimana di surat apa itu Bang? Ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Baik, kita langsung saja. Oke, kita perkenalkan dulu mungkin ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, kita mulai dari sebelah saya dulu. Ya. Oke, saya dulu ya, perkenalkan. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Farezi. Saya di sini sebagai host di Rutaba Nurul Hayat Talk Show. Saya dipanggil Bang Alfi. Oke, selanjutnya saya itu menemani Bang Alfi di sini ya. Nama saya Abdul Musyafa Ihsan. Di sini saya dipanggil Bang Mus. Oke, Bang Alfi. Selanjutnya sebelumnya nih kita kan ada Rutaba Nurul Hayat Talk Show. Iya, itu apa sih? Wah, talk show ya? Iya. Rutaba Nurul Hayat Talk Show. Bisa dibilang ini singkatan, ada singkatannya tuh Bang. Apa tuh singkatannya? Singkatannya UNH Talk. Itu salah satu program di Rutaba Nurul Hayat. Ini kita baru menjalankan program ini. Ini baru yang pertama kali kita selama Rutaba ada di sini baru kita mengadakan talk show. Wah. Kita tepuk tangan dulu dong teman-teman di rumah ya. Oke. Sebelum itu Bang Mus, kita harus mengucapkan berterima kasih juga kepada administrator dari Rutaba Nurul Hayat ya, terima Ustaz kasih Arif ya, yang sudah memfasilitasi kita. Iya. Sehingga kita bisa menjalankan talk show dengan sangat baik di sini ya. Benar. Amin. Oke ya. Selanjutnya nih, kan tadi udah dijelasin nih Nuha Talk itu apa. Nah, sekarang saya mau nanya dong. Rutaba itu apa sih? Rutaba ya. Rutaba ini teman-teman di rumah mungkin ada yang belum paham arti dari Rutaba ya. Iya. Nah, Rutaba ini singkatannya Rumah Tahfiz Balita. Rumah Tahfiz Al-Quran Anak dan Balita. Ya, anak dan balita. Nah, itu jadi suatu yayasan atau instansi yang mencetus para penghafal Al-Quran mulai dari umur yang sangatlah muda. Bukan muda lagi sih. Malahan. Dari umur berapa tuh? Dari umur, mungkin ada yang umur 2 tahun. Serius? Iya, serius. Kecil banget. 2 tahun. Intinya, di Rutaba ini ada loh Bang Mus. Kalau Bang Mus mau tahu ya, di Rutaba ini ada anak yang usianya itu belum menginjak 6 tahun, belum menginjak SD.
tapi dia hafalannya udah Masya Allah sekali itu. Itu menghafal Al-Quran? Itu menghafal Al-Quran. Setoran? Setoran. Masya Masya Allah. Allah. Jadi meskipun Rutaba ini belum terlalu dikenal sama orang, tapi ini banyak, kita ada kualitas di Rutaba Nurul Hayat di sini. Wah, keren banget ya. Keren dong. Nah, sehubung kita masuk di bulan Ramadan nih Bang Mus ya. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya anak-anak di luar sana ini banyak sekali yang tidak mau berpuasa. Iya sih benar. Nah, ada yang bolos, bahkan ada yang kerental PS mungkin ya. Pasti. Iya juga sih, tapi ya. Ya, tapi namanya juga anak-anak ya. Ya tapi Anak-anak itu sebenarnya harus dimulai membiasakan diri untuk berpuasa. Betul sekali sih. Nah, saat ini gimana sih caranya ya biar anak-anak itu tuh bisa berpuasa tanpa mereka itu merasakan Ramadan itu tuh mencekam bagi mereka gitu. Betul. Mungkin anak-anak zaman sekarang ya, kita sudah memasuki anak-anak gen alpha ya kalau nggak salah. Iya, bahkan gen beta mungkin sudah ya. Sudah mungkin, kurang tahu. Mungkin teman-teman yang di rumah tahu antara gen-gen itu apa aja di sini sekarang. Boleh komen di bawah ya. Oke, sebelumnya ya, kalau misalkan teman-teman mau mengikuti terus program dari Rutaba Nurul Hayat, terus pantau Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya di bawah ini. Dan juga pantau terus kita di YouTube Rutaba Nurul Hayat. Ya, karena ini insya Allah akan terus berjalan selama Ramadan ini. Nuha Talk dan berbagai macam program ya seperti kultum dan drama nanti akan ditampilkan di YouTube Rutaba Nurul Hayat. Jadi pantau terus YouTube Rutaba Nurul Hayat ya teman-teman. Bukan hanya di YouTube Bang Mus. Di mana lagi? Itu kita bakalan bikin konten juga di TikTok, di Instagram. Nah, kalau asal teman-teman tahu ya, di Instagram pun kita setiap pekannya itu mengadakan tasmi. Anak-anak tasmi, bayangin. Ada anak-anak yang usia mulai dari kelas 3 SD, kelas 2 SD, kelas 1 SD, bahkan anak-anak yang level 1. Nah, level 1 itu level apa? 1 itu umur masih 4 tahun, 5 tahun, itu udah bisa tasmi, Bang. Mereka tampil di Instagram. Iya, itu live. Wah, keren banget. Keren banget itu, Bang. Nah, boleh tuh. Nanti pantau terus ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu kelanjutannya, kalau teman-teman masih penasaran Rutaba itu apa, terus programnya apa aja, di sini tuh anak-anak dapat apa, makanya follow dulu Instagram, terus ikuti Facebook, terus apalagi follow juga TikToknya, dan juga jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Rutaba Nurul Hayat. Oke. Oke, Bang. Kita di sini punya pantun dulu nih. Boleh. Pantunnya gimana tuh, Bang? Pantunnya mungkin Abang aja deh. Oke. Ada gak, Bang? Saya ada pantun untuk memulai acara Nuha Talk kita yang pertama ini. Minum es kelapa di siang hari. Cakep. Rasanya segar, hilang dahaga. Cakep. Selamat datang di Nuha Talk hari ini. Cakep. Obrolan seru yang penuh makna. Wih. Oke. Nah, pada hari ini ya kita itu ada bintang tamu kita ya yang akan menjelaskan gimana sih persiapan untuk di bulan Ramadan ini, untuk anak-anak. Khususnya untuk anak-anak ya. Karena ya seperti yang Bang Alfi bilang tadi ya, anak-anak itu banyak yang merasa bahwasanya ini belum saatnya untuk berpuasa, padahal puasa itu harus dibiasakan sejak kecil. Betul sekali sih itu Bang Mus ya. Bahkan santri-santri yang kita di sini, nah itu tuh sudah mulai diajarkan puasa itu. Wah, mulai dari umur? Mulai dari umur 3 tahun udah diajarkan. Nah, mungkin saya sedikit penasaran juga ya. Mungkin Bang Mus juga penasaran. Pasti penasaran karena ya untuk mengetahui persiapan, karena persiapan itu bukan untuk anak-anak aja ya. Iya. Kita juga sebenarnya butuh persiapan butuh banget untuk di bulan Ramadan. Iya. Nah, apa aja sih persiapannya? Maka dari itu, mari kita panggilkan gestar kita
yaitu Bu Suri. Ayo silakan Bu Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Sehat? kabarnya Bu Suri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mari duduk Bu. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah kedatangan Bu Suri. Bu Suri ini adalah pendiri ya yang membuat Rutaba Nurul Hayat dan sekarang itu sudah berjalan selama 5 tahun lamanya. Masya Allah. 6 tahun. Wah, Udah sudah mau 6 lama ya. tahun ya. Udah mau 6 Iya. tahun alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke Rutaba dulu nih Bang. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kegiatan sekarang apa Bu Sri? Ya, kegiatannya pastinya ini ya bergelut di Rutaba ya. Terus mendampingi para ustadz-ustadzah dan juga anak-anak santri karena memang tidak mudah ya Betul mendampingi sekali. dan mengajarkan anak-anak balita usia Ya, 3 tahun ke atas ya. pasti berat banget Insya ya. Allah. Dan ini usia yang puncak-puncaknya mereka masih apa Maunya main. maunya aja gitu. Nah, di Rutaba ini kita mendampingi ya anak-anak dan juga para gurunya biar tepat dalam memberikan ilmu dan pendampingan. Oh begitu ya Bu Suri. Nah mungkin tadi kita mendengar dari Bu Suri itu Rutaba di Rutaba di Rutaba. Bu Suri itu sebenarnya istirahat nggak sih Bu Suri? Di rumah itu Bu Suri ngapain aja gitu? Ya, kalau ditanya istirahat, pasti ya kita ada istirahatnya ya. Kita berikan hak juga buat fisik kita. Tapi kalau istirahat dalam kerja, dalam amal itu kayaknya sangat disayangkan kalau istirahat ya. Karena memang kalau prinsip saya itu nanti istirahatnya ketika Allah sudah memanggil. Itu istirahatnya nggak akan bangun-bangun lagi ya. Jadi sekarang kita sedang menanam dulu nih, menanam kebaikan, menanam Masya Allah. nilai ya siar kebaikan kepada umat, khususnya kepada anak-anak kecil kita yang kelak mereka akan menjadi generasi Rabbani. Kalau sudah Amin. istirahat di sana ya kita mudah-mudahan Allah meridhoi dan kita tinggal menuai hasil yang kita sudah lakukan. Jadi kalau ditanya istirahat, secara fisik iya pastinya ya. Tapi kalau istirahat kerja, amal kayaknya nggak ada gitu ya, terus aja ya. Bekerja maka Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat kerja. Masya Allah. Amin, amin. Nah, di sini kita temanya Bu Suri tentang mempersiapkan anak di bulan Ramadan, Bu Suri ya. Nah, mungkin dari Bu Suri itu punya segudang pengalaman yang banyak yang kita para anak muda mungkin ya. Kalau kita harus tahu. Mungkin bukan anak muda doang ya, para ayah bunda yang ada di rumah yang lagi nonton. Mungkin saya hello dulu Bu Suri. Halo ayah bunda. Nah, mungkin kita harus tahu bagaimana persiapan anak di bulan Ramadan. Langkah awalnya itu apa sih? Memang saya mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Ibu Suri. Saya memiliki 5 anak ya, 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi di sini kerasa banget ketika punya komitmen bersama suami untuk mengajarkan anak-anak. Salah satu ya kewajiban yang memang harus kita ajarkan sejak usia dini kepada anak-anak kita selain sholat gitu ya, adalah berpuasa ya. Berpuasa kenapa? Karena memang puasa ini adalah kewajiban, bukan pilihan gitu kan. Nah, dan kapan mulai saatnya kita ajarkan? Di usia dini. Nah, kemudian pengalaman saya bersama suami punya komitmen di usia 0 sampai 3 tahun itu mereka melihat orang tuanya. Di bulan Ramadan ya kita batasi sama persiapan kita di bulan Ramadan. Mereka melihat ketika orang tuanya sahur, dia pun kita bangunkan, walaupun dia nggak sahur gitu ya. Pokoknya dikasih nenek ya, dikasih ASI di sahur itu. Bahwa sambil kita ngobrol sama balita kita, sekarang lagi sahur ya nak gitu. Nah, kemudian ketika buka puasa pun kita libatkan. Apalagi di usia 1 sampai 2 tahun kan sudah bisa jalan ya, sudah bisa bertanya. Kita dekatkan dia dengan kita yang dengan keluarga yang berpuasa, bahwa sekarang waktunya kita puasa. Jadi artinya kita libatkan terus dalam kegiatan-kegiatan selama di bulan Ramadan gitu. Kemudian mulai start di 3 tahun, kita sudah mengajarkan bahwa dengan buat komitmen bahwa kalau adik berpuasa maka akan dapat apa gitu ya. Mau Diberikan apa hadiah. gitu ya, kita memberikan hadiah. Maunya hadiah apa? Tapi syaratnya harus belajar puasa dulu. Puasa kalau misalnya 3 tahun saya biasanya yang penting dia mau puasa aja dulu. Kan dia udah terbiasa sahur tuh. Karena sebelumnya kita sudah ajarkan sahur. Kemudian
berpuasa misalnya sampai jam 10, ya nggak apa-apa, judulnya dia udah tahu nih bahwa puasa itu menahan. Kita menahan dari makan dan minum, sampai waktu yang sesuai kemampuan dia. Terus kemudian, apa, ketika dia udah buka, kita kasih buka, kemudian lanjut puasanya. Ini lagi latihan ya teman, sampai akhirnya dia bisa buka puasa bersama kita di maghrib. Dan kita sampaikan bahwa sebenarnya puasa itu 1 hari. Nah, itu 3 tahun tuh. Berarti membiasakan, Membiasakan dulu. dari dini sekali ya itu Ya ya, dari betul, umur dan itu 3 tahun kayak gitu. ada komitmen sejak awal ya. Jadi kita tidak seenaknya mau mengikuti maunya aja, kan anak-anak banyak sekali akalnya ya, "Aduh sakit perut, pusing," dan sebagainya gitu kan. Ya itu biasa selama kita lihat nih anak sakit perut, apakah dia buat-buat atau memang sakit perut betulan Iya. kelihatan ya. Iya. Kalau dia buat-buat, ya kita bisa memberikan pengertian, terus, "Apa sih keuntungannya, apa yang kamu dapatkan kalau berpuasa?" Itu dialog jalan Betul terus. betul Sepanjang betul. hari itu kita mendampingi anak-anak, itu memang konsekuensi. Itu Kalau ada kita yang ngajarin harus pendampingan full gitu. ada yang saya garis bawahi Mhm. itu yang tadi Ibu Suri sampaikan itu kan, ada komitmen antara Bu Suri dengan suami. Iya Itu betul. penting Oh banget penting tuh. banget, karena kalau kita tidak sejalan dengan, pasangan kita, kita nggak bisa gitu ya, mencapai tujuan yang tadi bagaimana kita bisa Mmm. mempersiapkan anak kita, bisa terbiasa berpuasa. Karena kadang-kadang kalau misalnya nggak sejalan, ibunya tegas, ayahnya bilang, "Sudah sih," gitu ya, Iya masih sih. bayi juga ya kan, masih bayi juga itu namanya menyiksa anak dan sebagainya. Iya. Sehingga anak kita itu punya senjata lari ke, Ayahnya. ayahnya gitu Iya. kan. Iya, benar Akhirnya benar benar. kita jadi lama-lama kita jadi nggak dihargai juga sama anak. Iya, Tapi betul kalau betul. misalnya, "Ayah nggak usah ngomel juga, ayah nggak usah ngomong juga." Tapi ayah mengatakan, "Iya betul, coba dulu, berusaha dulu," gitu. Sehingga nggak ada tempat untuk pelarian anak-anak kita gitu ya. "Oh sama, ayah juga nyuruh harus berpuasa, sampai kamu benar-benar, kemampuan kamu sampai di mana." Jadi kita tidak memaksa, kita buat kesepakatan dulu. Nah Mmm. kemudian di siang hari pun kita sterilkan semua yang di meja makan ya, nggak Nggak ada ada gitu. sama Ya sekali kan? itu. Kadang-kadang kan anak-anak pura-pura tuh ke belakang gitu kan, Iya. tahu-tahunya karena ada sisa makanan di meja, dia makan. Namanya puasa itu kan sebenarnya bisa direkayasa, bisa dibuat-buat ya, pura-pura lemes, padahal dia nggak puasa. Nah inilah bedanya puasa dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain sholat kan kelihatan ya, Iya. zakat kelihatan kita memberi. Kalau puasa antara kita dengan Allah. Tapi menanamkan ke anak-anak ini tidak mudah. Betul Tidak sih, mudah, betul. bahwa Allah itu Maha melihat, mereka belum sampai di situ pemahamannya ya, ikhlas itu mereka belum mengerti. Tapi mereka bagaimana kita hadapkan dengan hal yang real yang bisa mereka lihat, "Oh iya ternyata, apa namanya, puasa seperti ini." Jadi siang hari itu steril, nggak ada makanan sama sekali di Di meja meja makan, kita taruh makan. di lemari. Jadi kalau dia lapar, nggak ada gitu kan, atau di kulkas, misalnya di kulkas itu ada sesuatu. Nah kita kan bisa lihat sering-sering, biasanya saya sering-sering nengok kulkas tuh ya, kalau misalnya air minum ada yang kurang nih gitu kan, berarti ada nih yang tadi masuk, ya udah kita dialog lagi. Jadi siapa ya, intinya dialog di sini. Kalau Mmm. misalnya yang penting dia jujur. Nah itu kejujuran juga kita butuhkan. Kalau, "Iya tadi lapar sekali soalnya gini-gini." "Oke, berarti kamu puasanya sampai jam segini ya. Berarti hadiahnya juga nanti dikurangi ya." Jadi kita hadiahnya Oh. pun dibanyakin dulu nih. Kalau 30 hari sekian, kalau berkurang-berkurang berarti dapatnya cuma sekian. Nah biasa tuh ada anak saya nomor 2 nih pengalamannya, nomor 2 ini kan ekspresi banget anaknya. Jadi dia itu di usia 4 tahun itu semua anak saya alhamdulillah sudah beres puasanya udah sehat semua 3 bulan. Alhamdulillah, Masya Masya Benar, Allah. Allah. dari anak pertama sampai anak kelima 4 tahun itu udah 4 selesai. tahun itu udah Dan selesai full, tidak ada lagi pemaksaan, nggak ada Hmm. pemaksaan nggak ada sama pemaksaan. sekali itu. Iya, Masya Allah. Walaupun memang Alhamdulillah. tadi ya hadiah memang konsekuensinya kita sudah siapkan sebelum lebaran, ini loh kita pajang terus tuh hadiah menunggu gitu kan. Tuh, hadiahnya mau kurang atau mau ditambahin gitu, belum THR ya. Iya. Ya udah gitu tuh. Nah yang kedua ini punya pengalaman, dia tuh sampai ngamuk kalau pas datang laparnya beliau, "Oh aku sudah nggak kuat, Itu yang nomor berapa, Bu? nomor 2 tuh anak Nomor saya, nomor 2 2. sekarang udah kuliah ya anak saya yang nomor 2 Oh, ini. udah Yang gede ya? pertama udah kerja, alhamdulillah udah selesai juga nih. Alhamdulillah. Yang ketiga lagi kuliah nih Iya. gitu kan. Yang keempat SMA, yang SMA. kelima ini kelas 3. Artinya ini pengalaman ketika mereka masih kecil, seperti itu ya. Sampai, "Aku lapar, aku haus, pokoknya, aku mau, tidak mau puasa." Iya, sampai, Umi mengatakan, "Nggak apa-apa Nak, puasa aja, batal aja, ya kalau memang kamu sudah nggak bisa." "Tapi aku tidak mau batal," gitu kan, "aku mau dapat hadiah yang itu," gitu kan. Ya udah, terus bagaimana? Kalau nangis juga, sama saja Nak, kamu hanya dapat lapar dan hausnya, pahalanya nggak dapet. Karena kalau orang marah, orang sampai nangisnya seperti ini, itu, nanti puasanya jadi makruh. Apa itu makruh? Nanti puasanya jadi nilainya apa, pahalanya itu jadi berkurang.
ya udah aku nggak mau puasa sampai tertidur. Ya Tertidur gitu beberapa kali itu dia puasa, dia nggak mau batal dan kita suruh batal sampai saya bawa makanan juga dia nggak mau, karena dia nggak mau pulang hadiahnya gitu kan. Sampai akhirnya setelah Isya itu dia bangun. Kita bangunin bener-bener capek kali ya habis nangis. Nah besoknya, "Kamu puasa?" "Nggak mau." Ya intinya dia nggak mau mengurangi puasanya tadi karena dia ada, rasa fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dengan kakaknya, karena kakaknya kan sudah memberikan contoh gitu ya, Iya. gitu. Adiknya selisih 3 tahun ya, adiknya melihat kakaknya kalau misalnya dia lagi minum dot, saya tidak memperlihatkan ke kakak-kakaknya kalau misalnya adiknya nggak puasa ya, saya itu sembunyiin dia di dalam kamar, "Ayo minum dotnya di dalam kamar." Jadi intinya kita sterilkan semua yang berhubungan dengan tadi makanan dan Makanan, minuman. minuman. Intinya yang anak yang sudah besar-besarnya itu nggak ngelihat apa yang dilakukan Iya, sama adiknya aja. dan itu kan sangat mempengaruhi, itu Iya, kan, Iya. betul "Umi sekali nggak sih itu. adil gitu, adil ini," walaupun kita Iya, ngasih alasan anak-anak biasa gitu ya. Anak iya biasa gitu, gitu ya. ya kita menghindari itu. Nah kemudian ketika mereka sudah, kelelahan ya biasa di siang hari kita ceritain, ceritain, ini kan pendampingan full ya, Iya. ke anak-anak di bulan Ramadan, itu komitmen. Kita ceritain siro-siro bagaimana sahabat menjalani puasa gitu sambil berperang dan sebagainya gitu kan, bagaimana anak-anak soleh itu mereka berpuasa dengan gembira karena puasa itu kan sebenarnya, bagian dari syukur kita kepada Allah gitu ya. Terus kemudian bagaimana setelah sore hari misalnya mereka sambil menunggu buka puasa kita ajak jalan-jalan gitu, ngabuburit gitu ya, "Kamu mau, lihat makanan apa?" Gitu sambil kita tawarin, atau misalnya mau dimasakin apa, itu biasanya ini sudah buat, kesepakatan. Ini udah catat Mmm, tuh menunya apa buat mereka, mereka maunya berat apa gitu. sedetail itu? Iya, harus detail. Oh, Karena iya kita kan iya. menuntut sesuatu kepada anak kita harus berikan juga apa yang mereka sukai. Kuncinya di situ Hmm. sebenarnya. Oke, Bu Suri tadi tuh ada satu tadi saya masih penasaran semua komitmen-komitmen itu yang dibangun sama suami Bu Suri, itu awalnya itu bagaimana sih membangun komitmen di keluarga Bu Suri itu? Maksudnya Ya, mungkin itu penting juga buat, ayah dan berbagi ya, iya berbagi pengalaman berbagi itu sini. juga. Ya, kalau berbicara komitmen memang sejak kita baru menikah ya, Oh, betul. Pada saat kita mau menikah pun kita menanyakan bahwa komitmen mau mmm, membentuk keluarga yang tentu semua punya harapan membentuk keluarga sakinah ya, sakinah iya. mawaddah warahmah. Tapi kadang-kadang setelah menikah, komitmen itu harus kita perbaharui terus. Nah ini, kalau kami di keluarga, saya bersama suami itu selalu diperbarui komitmennya. Mmm, Ya, mungkin bisa momen-momen tertentu pada saat ulang tahun pernikahan atau mungkin tahun baru Hijriah dan sebagainya. Kenapa pentingnya komitmen? Karena kita manusia kan tempatnya lupa ya. Iya. iya. Nah, dan mencari-cari alasan. Belum belum ada anak, komitmennya masih ideal. Ada anak satu, mulai ada alasan nih, 2 3 4 5 gitu kan. Sampai akhirnya mereka nanti pada meninggalkan kita juga. Ini komitmen diperbarui terus. Nah, kemudian setelah, sama ya kita mau membangun keluarga yang, sakinah. Kita minta Allah mendampingi kita dan ayo kita sama-sama buat komitmen. Apa komitmennya gitu kan? Ya tadi jalankan perintah Allah yang wajib dulu nih. Dibenerin dulu yang wajib, sholatnya dibenerin dulu. Kalau sholat itu kan sepanjang masa ya, selama Iya, kita hidup itu Iya. terus kita akan selalu memperbarui ya tentang pola kita itu. Pola kita dulu, kita harus jadi contoh dulu buat anak-anak kita. Kalau belum selama anak-anak kita belum ada, kita layak nggak jadi contoh gitu. Jadi satu sama lainnya saling, melengkapi. Ayo, kalau misalnya bangun kesiangan, misalnya saya bangun kesiangan, suami yang membiasakan untuk membangunkan untuk yang, di pagi gitu kan sebelum subuh. Itu kan karena dari latar belakang yang berbeda mungkin, suami mungkin dari, agamanya yang lebih kuat gitu kan. Kalau kita mungkin lebih banyak yang santai-santainya, ya di situ punya komitmen, nggak boleh marah kalau dibangunin sama suami karena kita punya komitmen bersama. Begitu juga mungkin suami ada yang perlu dilengkapi, kita yang melengkapi. Itu berjalan terus, kemudian sebelum ada anak, pada saat hamil, apa yang nih kita, bentuk ke anak kita. Kita buat komitmen bersama, yang pertama tadi mensolehkan mereka, dan soleh itu mereka lihat dari diri kita. Ya, kita dulu nih yang harus mensolehkan diri kita ternyata selama kita bersama. Kemudian ada anak, dari situlah, komitmen saya berdua kalau misalnya Umi ngomong, ya, menyampaikan sesuatu, perintah atau misalnya, sesuatu yang ingin diterapkan kepada anak kita, Abi harus mengiyakan. Jadi harus satu suara, Oh. satu suara. Iya, Jadi kalau iya. misalnya Umi bilang jangan, Abi juga bilang, "Iya benar kata Umi, tidak boleh," gitu. Sehingga tadi ya bukan Tadi biar nggak lari heeh, dia. biar anak-anak yang dijadikan senjata salah satunya atau sebaliknya Umi bilang, "Udah sih jangan terlalu gini-gini," akhirnya dia larinya ke Umi gitu. Jadi ini, itu komitmen bersama satu suara.
semua untuk semua amal yang ingin kita terapkan ke anak-anak kita. Oh. Salah satunya puasa ini ya, puasa ini. Dan ini kita bangun terus, kemudian sebelum Ramadan memang kita buat pertemuan keluarga gitu ya. Walaupun masih kecil mereka Itu tuh. sebelum Ramadan. Masih kecil, sebelum Ramadan. Sebelum Heeh. Amin berapa itu? Iya biasanya Hamin 1 pekan ya. Satu pekan. Ya dari sekarang sih kita kan menyampaikan kabar gembira nih, Mas sebentar lagi mau Ramadan, teman-teman ya anak-anak kita. Mas sebentar lagi mau Ramadan nih, yuk kita siapkan Ramadan kita nih. Itu sebulan sebelumnya memang kita. Bahkan dulu saya waktu mereka anak-anak saya masih kecil, spanduk marhabannya Ramadan, kemudian ada target-target yang saya sudah buat sama anak-anak itu, yuk kita tilawah bareng, selesaikan 30 juz ya tilawahnya itu dalam bentuk spanduk atau tulisan saya tulis banyak di dalam ruangan rumah ya. Jadi mereka kalau lihat, oh iya ini target kita, teman. Ini Umi ini aku mau selesaikan tilawahnya 30 juz dalam waktu sekian. Aku mau puasa penuh, karena mereka selalu lihat sepanjang 30 hari itu mereka selalu lihat. Jadi apa namanya di satu spanduk ya? Iya, spanduk atau tulisan-tulisan. Iya, Ada targetnya, ada rasa bahagia menyambut, ada target, terus kemudian ada balasan-balasan yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa jadi tersebut. Itu. Iya, anak-anak tuh pas ngeliat tuh jadi Iya, bahkan di ada kulkas pun saya tempel gitu. iya. Di kulkas, maaf ya, juga makanan minum. Kan kita mau jadi, ya gitu kan. Itu dia buka, kelihatan. Jadi ada kayak berbicara gitu, benda mati berbicara gitu. Jadi sedetail itu, memang harus begitu. Kenapa? Karena kita berbicara dengan anak yang secara logika mereka belum bisa berpikir jauh. Tapi mereka berpikir yang mereka bisa real, yang mereka bisa lihat pada saat itu. Jadi persiapannya harus matang bener nih Bang ya. Dan Nah, jadi- asal kita. Persiapan untuk anak-anak itu apa aja sih? Ya, jadi misalnya hal-hal apa aja yang harus disiapkan. Iya. Jadi untuk persiapan Untuk anak-anak, benar-benar. Persiapan kalau anak usia 3 tahun ya, saya berbicara 3 tahun, 4 tahun lah ya, karena 4 tahun itu semua anak saya sudah selesai 30 hari. Biasanya nih paling lambat seminggu sebelumnya kita sudah duduk bareng. Nih kakak kan 1 pekan lagi mau puasa. Targetnya full ya, full puasanya 30 hari. Bisa ya kak? Bisa gitu ya. Kita catat yuk, kakak catat juga gitu kan. Terus adek ikut juga ya dek, 30 hari. Kita tulis aja 30 hari, urusan selesai atau enggak, tuntas atau enggak apa-apa. Jadi 30 ini adek ya, ini adeknya kan. Terus kemudian kalau ada yang kecil juga, ini adek juga ya ikut-ikutan ya. Padahal walaupun dia nggak jawab, kita tulis juga di situ. Namanya kita tulis, mas ini targetnya. Terus kemudian kakak sampai bahkan makanannya, mas kalau buka puasa nanti mau apa aja gitu. Aku mau ini dicatat ya ini menunya. Terus nanti mau hadiah apa? Itu persiapan. Maksudnya kita buat komitmen bersama gitu. Aku mau ini, kita tulis semuanya. Iya. Nah terus kemudian kita juga sampaikan bahkan nanti lebarannya mau di mana, mau kemana, itu kita sudah bicarakan. Jadi anak-anak tuh ini banget, excited banget kan. Iya. Oh nanti kalau selesai puasa, puasaku penuh, aku mau jalan-jalan ke sini, misalnya ke Jogja, ketemu nenek atau kemana dan sebagainya. Mereka udah tergambar di pikiran Kayak mereka. ada cuan. Senang banget gitu ya, ada yang hendak mereka capai di situ ya, mereka Jadi Rizal. misalkan Kalau misalkan aku nggak mau, kalau aku nggak puasa nih, aku nggak bakalan kesini. Iya, jadi kayak gitu ya. Betul, iya, salah satu motivasinya gede. harus kita selalu ingatkan gitu ya. Iya. Terus kemudian THR juga ya, sampai THR itu kalau yang sudah 4, 5, 6 tahun ya usia SD itu sudah berhubungan dengan THR. Kalau misalnya puasanya full berapa dapatnya, kalau kurang 1 berapa, dikurangi sampai akhirnya ketika kita pembagian THR dia ridho gitu loh. Iya kan aku puasanya cuma sepekan penuh, berarti dapatnya seperti ini gitu kan. Pokoknya tahun depan aku puasa banyak gitu supaya dapatnya seperti kakak, seperti itu. Jadi persiapan Pak harus kita. Dan kemudian ya tadi ketika bulan Ramadan kita tinggal menjalankan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama antara kami dengan anak-anak gitu. Nah, jadi ini Bu Suri ya. Jadi ada berita yang lagi viral nih. Ya, berita yang lagi viral. Fenomena sih bisa dibilang itu fenomena. Oke. Di sosial media Apa ada fenomenanya Bang? Anak-anak yang puasa atas dasar keterpaksaan dari orang tuanya. Itu berarti bisa dibilang orang tuanya belum mempersiapkan untuk mereka berpuasa di bulan Ramadan. Nah itu tuh makna dan tujuan dari puasa yang sebenarnya kan sehingga mereka berbuka puasa secara diam-diam gitu Bu. Ya, Ya. itu karena terpaksa ya. Itu Ya, memang saat itu buka puasa secara diam-diam, terus ketika dikasih tahu itu bisa dibilang kalau bahasa sekarang ngeyel anak-anaknya. Nah itu Tanggapan Bu Suri itu gimana Bu? Iya, jadi ya banyak ya kejadian-kejadian seperti itu, bahkan jadi
berkelahi ya, Iya. bertengkar dengan orang tuanya dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kuncinya tadi ya, tidak adanya kesepakatan atau pengetahuan ya, tidak adanya, persiapan yang diberikan kepada anak kita dan mungkin contoh dari orang tua pun, tidak terlihat dari rumah ya. Iya. Jadi hanya menuntut menuntut, menuntut dan terus menuntut pada anak, tapi, contoh kemudian reward-reward yang diberikan kepada anak itu, tidak ada ini ya, feedback gitu ya. Kita hanya menuntut saja. Terus kemudian yang kedua, pentingnya persiapan itu kan, persiapan menyambut Ramadan kan bukan hanya persiapan yang tadi disampaikan ya. Sini, selain jasmani, kesehatan juga rohani gitu ya. Rohani itu kalau kita berbicara kan sesuai dengan usia anak-anak ya. Iya, iya. Kalau yang ini kan kayaknya sudah gede kan SD dan usia SD kalau tidak salahnya ya, Iya. yang viral seperti ini. Pengetahuan mereka tidak dibekali pengetahuan tentang puasa sama orang tuanya ataupun kalaupun dibekali hanya sebatas ya udah yang biasa mereka lihat aja gitu kan. Padahal sebaik-baik bekal adalah dari orang tua langsung. Kenapa kita harus berpuasa? Ya kan? Itu ilmu dulu nih harus diberikan. Kalau tanpa ilmu mereka melaksanakan sesuatu yang ya terpaksa. Ya akhirnya di belakang orang tuanya dia melakukan sesuatu yang ya tadi Iya, iya. tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya karena tidak disertai dengan ilmu. Kemudian ruhiyah, kenapa kita harus puasa sih nak gitu kan? Kenapa kita harus memaksakan diri kita untuk berlapar-lapar, haus gitu? Kan ada gitu. Kita berikan mereka pemahaman bahwa dengan puasa kita melatih diri kita untuk bisa berempati dengan orang lain, orang miskin di luar sana yang jarang makan. Oh ternyata seperti ini ya kalau kita tidak makan. Kemudian selain itu juga dengan berpuasa bisa membuat kita sehat. Dengan berpuasa kita disayang sama Allah karena semua amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan loh sama Allah gitu. Nah, kita kan kasih gambaran dilipat ganda seperti apa. Misalnya nih Umi ngasih kamu 10.000, kalau kamu berpuasa nak, kamu akan dikasih uang 100.000, bahkan mungkin bisa berlipat-lipat lagi. Kamu mau nggak? Mau dong, mau. Nah, kita gambarkan Allah seperti itu. Umi aja ngasihnya 100.000, kamu senang. Allah itu dunia dan seisinya gitu kan. Itu gimana? Kan anak SD apalagi sudah bisa diajak dialog gitu ya. Nah ini karena kurangnya dialog antara orang tua dengan hanya memerintah Orang aja. tuanya kurang terbuka. Kurang pertama ya kurang terbuka dari dialog sebenarnya kan. Kalau dialog pasti ada keterbukaan ya. Jalan. Harus ada dialog. Nah kemudian dari dialog itu kita bisa tahu. Tapi aku gini kan bisa cari alasan. Kita cari solusi dari mungkin menurut dia itu kendala bagi dia. Nah kita cari solusi, iya kalau nggak bisa gini. Bukan langsung harus ikut dan sebagainya, Allah selalu gini kan. Kebanyakan orang tua kan gitu ya. Kalau nggak dipukul, kalau nggak di gini. Tapi kita tidak mendengarkan dianya, anak kita tuh maunya apa gitu loh. Mas, sehingga dia kadang-kadang ada yang di luar sana bahkan dia ya tadi ya melakukan sesuatu yang yang tidak sesuai gitu ya dan keinginan orang tuanya. Bahkan di depan orang tuanya dia pura-pura berpuasa, banyak juga kayak gitu kan. Banyak banget. Kenapa? Karena dia hanya Banyak. tadi ingin nyenengin orang tuanya aja tapi Iya. tidak takut pada Allah. Itu kan bekal yang kita berikan kepada orang tua Berarti ya kepada anak-anak kita. Hal yang pertama harus kita beritahu atau kita bisa dibilang doktrin ya. Doktrin kepada anak-anak itu Dengan cara dialog. bagaimana mereka itu takutnya kepada Allah ya. bukan Iya. kepada orang tuanya. Jadi Karena puasa itu amalan hati ya. ya, Iya. bukan hati. Kita sama sekali bisa membohongi semua manusia, tapi hanya Allah yang tahu tentang kita. Jadi kalau kita tidak tanamkan tentang keimanan, ya, itu sangat mudah mereka akan berbohong gitu ya. Gitu. Jadi emang keimanan tentang ruhiyah tadi itu persiapan ruhiyah Iya, sangat betul. itu porsinya 70% kalau menurut saya ya. Kalau diingatkan, nah Allah itu memberikan semua yang lebih banyak daripada apa yang akan diberikan Pak orang tua. Allah mengetahui walaupun misalnya kamu nggak melihat Allah, ini nggak lihat Allah tahu. Iya. Terus gitu. Kalau mungkin sekarang dia yang penting dia jujur. Kalau saya itu yang penting jujur orangnya. Tapi tadi aku haus banget, ya nggak apa-apa. Berarti hari ini kamu juga bisa menyelesaikan, besok berusaha lagi ya. Besok berusaha lagi. Jadi dialog intinya. Tidak Ya, menjas, intinya tidak kemudian dialog harus selalu jalan betul. ya, sama anak. Dan apresiasi. Nah kadang-kadang orang tua tuh kalau sudah selesai 30 hari, ya udah emang kamu harus jalani gitu kan. Emang itu Itu kewajiban gitu. Lah kan gitu. Jadi apresiasi itu jangankan orang dewasa aja perlu diapresiasi ya. Iya, Ya nggak Bang? Ya nggak Bang? Iya. Nah apalagi anak-anak gitu kan. THR ya. Iya pengen THR gitu. Jadi apresiasi itu penting. Kenapa? Karena Allah juga memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Masa kita pelit apresiasi ke anak-anak kita. Ini nih yang mungkin orang tua perlu tanda kutip ya
belajar lagi tentang, tadi bagaimana pendekatan ke Jadi anak, berarti yang harus mengajarkan digarisbawahi berpuasa. oleh orang tua di luar sana. Betul, Iya, ya jadi jangan ayah hanya bunda dengan ya, ya bisa dicontoh, contoh dari Bu Suri, dialog harus selalu jalan. Dan apresiasi anaknya apresiasi. juga. Nah, Dan Betul. satu tambahan ya, teladan dari orang tua. ada. Nah, Iya, kalau betul misalnya sih, orang itu tuanya paling penting sih. orang itu tuanya paling suruh penting, sholat, betul. anaknya disuruh sholat, orang tuanya dulu doa. So itu kadang Kan? sering saya lihat di perkampungan di situ. Jadi ayahnya misalkan orang tuanya ayahnya itu yang sholat di masjid, Ya, tapi ayahnya tuh enggak ada. Nah itu biasanya masih sering sih sekarang di perkampungan atau di desa-desa, makan di perkampungan tuh begitu. seperti itu ya. Jadinya. Nah, itu yang disayangkan ya, tapi Sayangkan tidak juga. ada kata terlambat ya Kak ya, Abang. Iya, Kita orang tua memang tempatnya anak-anak kita tuh mau menjadi semakin baik atau sebaliknya gitu. Contoh keteladanan itu yang utama. Kita suruh sholat tarawih ya kita yang harus bersama-sama mereka. Iya. Nah betul lihat tuh iya ya aku juga sholat tarawih di masjid. Iya. Ya kan? Kita buka sholat subuh orang tua yang jadi contoh terdepan gitu ya. Seperti itu. Keteladanan itu yang membuat anak-anak kita akhirnya ya iya saya harus mengikuti. Iya, iya. Betul, betul, Bu Suri. Wah, Ini apa ya? Mungkin pelajaran pelajaran juga ya buat kita Iya, ya. jadi bekal untuk kita nih di Iya, masa iya. depan. Ini calon-calon yang orang tua kan? Iya, amin, ya Allah. pentingnya kita Pentingnya anak belajar harus dibekalkan tentang puasa sejak dini. Iya. Ya, Di sekolah ini juga kan sudah diajarkan ya. Di Rutaba juga kan. betul, iya. Jadi usia 3 tahun lah ya. Iya, Kita tidak sudah tahu. sekarang aja nih, sebulan sebelumnya kita sudah, teman-teman bentar lagi mau puasa teman-teman, siapa yang mau puasa gitu. Saya walaupun semuanya angkat tangannya, kemudian kenapa sih kita harus puasa? Kita udah kasih bekalan-bekalan setiap hari itu dikit-dikit ya. Terus kemudian nanti Iya, mungkin iya. sebelum mereka libur, kita buat kesepakatan bersama target-target ini, target hafalannya bisa nggak dicapai atau murojaahnya, puasanya utama yang puasa nanti dapat apa dari sekolah gitu kan, mainan Kak, mereka kan rata-rata maunya mainan maunya anak-anak ya. Kalau yang SD biasanya, "Udah deh THR aja Bu Suri," gitu kan. Oke kita THR bagaimana syarat ketentuan berlaku dapat THR-nya gitu. Kita kerjasama dengan orang tua. Biasanya orang tua kita berikan nih target di Rutaba seperti ini, tolong diteruskan juga di rumah. Karena kan ada liburannya juga di rumah ya Bang Iya, ya. iya. Jadi Rutaba itu pas Ramadan itu masih tetap masuk atau enggak? Masih justru Ramadan itu kegiatannya Masya Allah ya, semarak banget. Anak-anak paling ditunggu-tunggu mungkin. Bulan Ramadan paling Bulan ditunggu Ramadan karena paling ditunggu di gitu situ ada selain KBM berjalan juga, itu ada Ramadan Camp ya, pesantren Ramadan dan itu wah full gitu ya kegiatannya. Sehingga sebenarnya salah satu trik kami juga mengisi kegiatan yang banyak di bulan Ramadan, agar anak-anak itu kalau di rumah kan Masya Allah ya, banyak sekali alasannya sampai mereka tidak bisa menjalankan Ramadan gitu, baik yang terutama yang gede-gede nih. Nah kalau yang balita, ya minimal setengah hari mereka di Rutaba itu sampai buka puasa, sampai sahur sholat tarawih bersama ya, Iya. itu bersama kita. Pada Karena kalau sama intinya di gurunya Rutaba biasanya lebih itu nurut nggak ya. minum, Nggak minum. nggak minum, nggak makan. Gitu harus full guru, acara ayo ya? semangat teman-teman, semangat. kamu Iya. bisa gitu kan. Akhirnya ada yang sampai tertidur ya, ketika buka puasa itu dia sampai tertidur gitu loh syalahannya karena dia pengen seperti teman-temannya juga selesai puasanya. Ya jadi pas Ramadan itu kan anak-anak kan rame tuh. Itu kalau misalnya ada yang ngeluh haus segala macam pasti ada kan? Ada pastinya ya, anak-anak santri kita ya? Iya. Iya. Nah biasanya tuh kalau misalnya ada yang haus itu, kita ini ada guru ya yang terus memberikan support gitu. Ayo semangat, ya Allah yang lebih banyak, nanti kita semangat makanannya enak-enak loh nanti buka puasa ya. Nggak apa-apa, Kalau nanti sekarang bulan Ramadan ini nggak sendiri, apa-apa, ya gitu. seru gitu kan. Atau mau dikasih makan sendirian di belakang, dia nggak mau juga biasanya. Nggak mau. Nanti jadi nggak makan bersama temen gak mau. Jadi dia tetap menunggu. Walaupun kita lihat juga kondisinya. Kalau misalnya dia masih, tiba-tiba dia main. Berarti kan tadi alasan gitu kan. Kita juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan hiburan ya. Speaking dan sebagainya. Jadi untuk menghilangkan mereka dengan rasa lapar dan hausnya. Pokoknya banyak deh trik-triknya. Kalau sudah di Banyak. Rutaba mah iya. Seru. Jadi lupa puasa itu. Iya, iya, iya. Kalau mereka sedang berpuasa. Oh iya, Bu Suri tadi tuh Bu Suri punya 5 anak ya, punya 5 anak. Pasti masing-masing dari anak Bu Suri ini masing-masing punya kesukaan yang berbeda
punya karakter yang berbeda, Pasti. punya banyak hal yang berbeda di antara mereka Iya, semua. pasti. Nah, caranya itu gimana? Bisa merangkum Bisa semua merangkus ya. Iya, jadi ketika buka puasa kan ada aja yang ngomong ya. Iya, benar. Nah, jadi memang tugas kita orang tua kan berusaha mencukupkan ya seperti itu ya. Adil juga. Mencukupkan adil gitu. Jadi biasanya ada satu menu ya yang mungkin benar-benar dia pengenin gitu loh. Misalnya aku pengen sosis gitu, berarti kita siapin kan tidak banyak tuh ya. Iya. Nah, ada yang pengen sosis, ada yang pengen makan apa dan sebagainya. Tuh kita kalau misalnya kita nggak bisa masakin kita siapkan, mungkin dibeli dan sebagainya. Jadi ini buka puasa biasanya ini buat Mas, ini buat adek, ini buat kakak gitu kan. Sehingga semua merasa iya saya ternyata diperhatikan gitu ya. Saya seneng berarti besok saya mau lagi dong puasa seperti itu. Jadi memang ekstra. Terus terang memang waktu kalau bulan Ramadan itu saya dengan suami, terutama saya ya, itu ekstranya di mana? Ekstra tenaga, ekstra biaya juga ya. Karena ini kita mau menuntut sesuatu sama anak kita, mau mengajarkan anak kita sesuatu dan kita harus memenuhi apa yang mereka inginkan dan itu Beda-beda tidak juga. beda-beda. Itu makanan ya soal makanan. soal Belum kalau makanan misalnya kalau baju biasanya kita mau seragam atau gimana baju lebaran ya. Iya. Tapi ada misalnya hadiah-hadiah tertentu aku mau ini kita siapkan. Jadi itu udah di list, makanya tadi saya bilangnya di list sebelum Ramadan atau pada saat misalnya tiba-tiba kan soal makanan dia mau berubah ya. Misalnya lihat di TV kan kita kan saya juga memberikan haknya untuk nonton di TV tapi TV-nya tetap kan kita kontrol ya. Terus kemudian aku mau ini, aku mau ini. Oke, nanti kita sediakan, Umi berikan atau Umi buatkan dan sebagainya. Jadi apa ya, dialog sebenarnya intinya di dialog. Kalau misalnya pas nggak ada tapi adanya ini, nggak apa-apa ya. Nah itu juga sering saya sampaikan kepada anak-anak bahwa tidak semuanya Harus dipenuhin gitu kan. Adanya iya, sekarang iya. seperti ini Nak, boleh ya hari ini kita makan ini dulu. Insya Allah besok usahakan beli atau membuat sesuatu yang utuh yang kamu inginkan gitu. Jadi fleksibel. Ada yang hari itu semuanya bisa terpenuhi, ada hari itu salah satu terpenuhi tapi yang lain bisa mengalah gitu. Ada yang hari itu mungkin semuanya nggak terpenuhi tapi kita bisa menerima. Iya. Seperti itu dan itu dialog, lagi-lagi dialog gitu ya. Lagi-lagi dialog sih. Iya, ya. lagi-lagi dialog. Betul. Anak bisa mengalah itu memang karena orang tuanya juga. Iya, betul. Dan memang di usia 4 tahun itu Masya Allah saya juga memang kembali kepada komitmen orang tua ya. 4 tahun itu memang bagian dari komitmen kami ya. 3 tahun itu belajar, 4 tahun semua penuh. Dan ketika ada kendala-kendala kita sudah menyampaikan bahwa kamu bukan latihan lagi Nak. Tapi ini kamu udah benar-benar berpuasa. Berarti pahalanya Allah sudah full memberikan. Kalau ini aja. Itu terus kita sampaikan bahwa kamu udah bisa jadi contoh 4 tahun. Gak ada toleransi. Nggak ada toleransi Nggak sama ada. sekali gitu. Biarpun nangis ya kayak misalnya Afra waktu kecil itu tidur Nak. Ini aja temani tidur. Kamu tidur kalau memang benar-benar gak kuat kamu tidur aja. Bangun insya Allah sudah segar. Yang membuat kamu kenyang itu Allah. Allah yang mengenyangkan kamu. Allah membuat kamu lupa dengan. Jadi selalu Allah dihadirkan. Iya. Allah yang buat kita kenyang loh Nak. Tapi kalau kita misalnya lapar terus kita pura-pura nih benar-benar lapar. Tapi ya Allah berikan doa ya Allah berikan saya rasa kenyang ya Allah karena bentar lagi masih ada beberapa jam puasa itu saya minta sama anak-anak saya doa atau tidur atau melakukan sesuatu. Jadi kita terus mendampingi. Iya. Tidak dilepas begitu saja. Nah, kan tuh tadi tentang berbuka tuh. Nah, ini salah satu yang sulit nih. Gimana cara anak tuh biar semangat bangun sahur. Iya sih, itu Luar biasa ini itu. berat juga kan. Berat banget. itu. Berat banget. Anak saya kan 3 laki-laki, 1, 2, 3 laki-laki, 4, 5 perempuan. Berat memang sahur itu. Tapi memang yang saya tidak pernah lupakan itu dan berlaku buat semua anak saya ketika sahur. Saya bangunkan sahur gitu kan dari jam 2:30 saya bangunkan karena memang mama yang membangunkan anak-anak gitu ya. Rasa banget ketika anak 1, 2, 3 sudah puasa. Itu mereka bangun di tempat tidur. Ya, kalau memang mereka bisa ke rumah meja makan bersama, makan bersama. Tapi kalau enggak saya suapin di tempat tidur. Jadi nggak ada alasan besok saya kan nggak mau puasa karena Umi nggak bangunin. Itu pasti jadi senjata ya kan. Katanya Umi kamu nggak bangunin. Kadang kan orang tua kasihan banget Umi juga masih kecil. Pasti umur 4 tahun juga. Iya. Kadang sampai orang tua saya juga sudah sih anakku kenapa kamu siksa kayak gitu kan. Nggak disiksa Oma, ini lagi belajar. Ini lagi latihan, mau cepet perjuangan. Saya di sini, saya suapin ya sampai benar-benar tidur kembali ya, minum pakai sedotan besoknya. Umi nggak bangunin kok Umi bangunin. Nih, tanya Abi, Umi bangunin kamu sambil bangun. Ya, akhirnya nggak ada alasan buat dia untuk tidak berpuasa, sahur. Jadi sahur itu tidak ada alasan untuk tidak dibangunkan, harus bangun.
Kalau digendong iya, kah, iya, betul, betul. kemudian dipangku sambil kasih makan kalau yang laki-laki yang udah gede, ya saya suapin di tempat tidur gitu ya. Nah, sampai jam kalau subuh yang penting mereka sudah sholat subuh tidur lagi nggak apa-apa kan namanya anak-anak ya, balita lagi apalagi. Itu, cara kami memang kalau bukan abinya yang gendong satu, ya saya lagi yang pangku yang satunya gitu kan. Bayangkan anak 3 ini ya, bersamaan puasanya dari 4 tahun Tanpa ini babysitter itu ya, tanpa babysitter, tanpa pembantu. tanpa pembantu. Iya, paling pembantu kan hanya mencuci aja ya. Iya. Tapi kalau untuk ngurusin anak Iya, yang buat harus ngasuh anak iya. lah. Itu nggak ada. Nah, soalnya kan di era sekarang itu mungkin banyak orang tua yang sibuk mungkin. Betul. Nah, itu Iya. itu menurut Bu Suri itu alasan nggak sih buat orang tua tidak mendampingi anaknya? Atau bukan? Alasan kan sebenarnya bisa dibuat-buat Iya, ya. bisa dibuat Iya. Semua juga sih. punya 1001 alasan itu bisa diterima. Iya. Tapi kembali ke kita, komitmen kita untuk melawan alasan itu gitu. Itu bagi saya. Karena dulu saya waktu anak-anak saya kecil, saya juga ngajar. Saya ngajar di SDIT dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore gitu ya. Ramadan juga gitu ya. Tapi alhamdulillah komitmen kita bisa jalan. Kenapa? Karena ya tadi konsekuensi itu kita jalani. Kita Iya, tidak menyerah betul sih. dengan Iya. kendala yang ada. Karena kita sudah ngebayangin nanti kalau misalnya kita buat aturan ini ke anak-anak, konsekuensinya ini. Dan ternyata benar kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya jalani konsekuensi itu, jangan mengeluh. Jangan sudah sih Abi, aduh Umi capek banget nih. Kalau mereka nyerah kan namanya. Itu nyerah. Enggak, Umi beri kekuatan sama Umi Abi. Bismillah ini tinggal sekian hari lagi anak-anak harus bisa. Jadi setiap malam kita dialog sama pasangan kita, saling menguatkan. Karena kan Umi yang merasakan banget ya, sudah kerja harian itu kan saya bawa anak saya kalau pergi sekolah kan. Apalagi yang 2 ini yang perempuan 2 ini. Tapi tidak mengurangi tidak mencari-cari alasan untuk tidak menjalankan konsekuensi yang sudah kita komitmen yang sudah Iya. kita buat bersama. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kita buat komitmen, jalani konsekuensinya. Betul, Iya, betul. jadi Berat emang tidak mudah ya. Berat, Sekarang iya, mungkin iya. saya gampang ngomong ya. Iya. Tapi dulu juga saya harus berperang dengan diri saya sendiri untuk bisa tadi agar anak-anak saya semuanya bisa berpuasa full di usia 4 tahun. Jadi kembali ke komitmen orang tuanya ya. Terus dua-duanya harus semangat. Iya, harus satu gitu ya. Oke. Masya Allah sekali ya Bu Yesi ya. Ini motivasi juga buat orang tua yang ada di rumah dan juga buat anak-anak, buat teman-teman santri Ruta Nurul Hayat atau teman-teman yang menonton gitu Ruta Nurul Hayat ini, Nuha Talk ini. Semangat terus teman-teman ya. Karena dan ayah bunda juga nih harus disemangati. Iya. Semangat kerjanya yang paling berat Baik ya. tuh ya Bung. bundanya Ya, bulan Bung Ramadan Tanya. ini. Karena mempersiapkan bulan Ramadan untuk anak-anak ini ternyata tidak mudah. Iya. Ya, yang paling penting yang saya garis bawahi itu Bang Mus ya, Iya. itu dialog. Iya. Dialog harus sama anak dengan orang tua. Buat komitmen Itu bersama. Buat komitmen bersama juga antara suami istri itu paling penting Iya. di mempersiapkan anak-anak di bulan Ramadan ini. Ramadan ini. Bulan Ramadan. Insyaallah. Oke, mungkin ada kata-kata semangat nggak atau kata-kata motivasi dari Bu Suri untuk ayah dan bunda, buat ayah dan bunda atau buat anak-anak? Mungkin Iya, boleh. iya. Kasih Boleh. motivasi. Ya baik ayah bunda. Kalau saya sama suami mengatakan bahwa anak itu investasi yang terbaik kita untuk akhirat. Jadi setiap perintah Allah itu kita tuangkan ke dalam anak-anak kita dalam bentuk amal dengan tadi ya dialog. Karenanya khususnya di bulan Ramadan ini mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan pembelajaran buat mereka dan komitmen serta target yang bisa terpenuhi. Kalau bisa karena biasa. Ya. Iya. Kemudian ajarkanlah mereka di usia balita karena ini adalah usia emas. Ketika mereka sudah melewati masa-masa emas ini dengan proses pembiasaan dengan terpaksa, maka insya Allah dari usia mereka yang akan berlanjut nanti itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Nah, ketika kita telat dalam mengajarkan mereka di usia dini, maka kita adalah orang yang paling rugi, orang tua. Jangan sampai kita menyesali karena tadi waktu tidak berulang ya, waktu Iya. tidak akan datang, tidak akan berulang, dia akan terus gitu ya berjalan.
maka manfaatkanlah, mari kita manfaatkan ya usia-usia emas anak-anak kita yang masih punya anak usia balita. Buat komitmen dan pasangannya dari sekarang, ini masih ada waktu 1 bulan, kemudian ajak dialog anak-anak kita, beri contoh yang baik gitu ya di bulan Ramadan agar anak-anak kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita dan juga tentu di sini dengan target-target dan harapan-harapan yang mereka inginkan berupa hadiah-hadiah dan sebagainya dari orang tuanya. Dan tentu ya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan adalah ketika kita nanti mengembalikan ya titipan Allah berupa anak kita di hadapan Allah, kita tidak termasuk orang yang merugi karena kita sudah berikhtiar semampu kita, bukan semau kita. Ya. Bedakan mampu dengan mau ya. Abang-abang, kalau semampu kita bekerja terus, bekerja sampai titik kita benar-benar nggak kuat. Tapi kalau semau kita, kita milih. Nah, ya kita sama-sama Bismillah, Allah pasti beri dalam kemudahan. Baik Bu Suri, kita mau sebelum itu Bu Suri ya, kita punya satu segmen tambahan untuk menjadi penyemangat di sini. Iya, jadi biar nggak terlalu boring gitu kan. Jadi boring, kita berada pada segmen Hazi. Hada au zalik. Zalik. Kembali lagi di segmen Hazi. Hada au Zalik. Apa sih Hazik itu? Hadik itu hada au zalik sesuai bahasanya ya. Ini atau itu. Jadi kita akan memberikan pertanyaan satu pertanyaan. Satu pertanyaan itu Yang ada isinya ada dua pilihan. Nah, Bisa milih ini atau itu. Dan kita akan menanyakan kenapa sih milih ini atau itu. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama, itu harus cepat. Yang pertama yaitu makan kurma dulu atau minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Lanjut. Masak di rumah atau beli takjil. Masak di rumah dong. Lanjut. Belanja kebutuhan Ramadan di supermarket atau di online shop. Lanjut. Market. Buka puasa langsung dengan nasi atau cemilan dulu. Nasi dulu. Nasi. Oke. Salah, cemilan dulu. Oh, okay. Cemilan dulu. Oh, cemilan dulu. Yang mana dulu cemilan? Oke, Itu gorengan. takjil. Oh, Takjilnya. Takjilnya. Lanjut aja. Buka puasanya langsung pakai nasi atau makan takjil dulu. Takjil dulu. Oke, langsung. Oke, sudah. Ya, dari yang pertama tadi, makan kurma dulu atau minum air putih dulu. Tadi pilih air putih dulu. Kenapa pilih air putih dulu? Iya, karena kan ketika orang-orang kita ini kering banget ya seharian berpuasa, yang sebenarnya kita dianjurkan untuk minum putih dulu untuk mengeluarkan, baru kemudian makan makanan sunnah. Juga sebenarnya kurma, tapi kan harus didahului dengan air putih. Oh iya. Jadi biar nggak kaget langsung makanan ya. Tapi emang saya juga Bang, tipenya itu yang kalau misalkan belum makan apa-apa terus tiba-tiba makan tuh di tenggorokan tuh ngerasa kebakar. Tapi emang bagusnya air putih dulu. Bukan kebakar. Iya. Muntah nanti. Iya, Makan api. iya. Makan api ente. Bukan kebakar juga sih tapi ya. Yang pada itu beli air putih dulu loh biar seger dulu nih tengkorokan tuh seger dulu. Oke, lanjut ya. Oke. Tadi masak di rumah atau beli takjil? Tapi katanya masak di rumah. Masak di rumah. Oke, Karena kenapa? di rumah itu kalau kita masak di rumah pasti sudah terjamin kesehatannya ya. Itu kita sudah tahu. Kemudian kalau masak di rumah juga dari sisi biaya bisa ini lebih hemat, kan? Dengan menu yang bermacam-macam bisa sama kalau kita beli di luar, menunya di rumah ada macam-macam. Nah, Yang biasanya di ketiga, rumah itu masaknya itu apa? masaknya Iya. nasi pastinya. Yang kedua kita di hasil kesepakatan dengan anak-anak misalnya ada ya udah kalau anak-anak mau terserah berarti cari yang ringan Nah, iya. mudah gitu kan. Terus kemudian di rumah sudah disiapin di kulkas itu apa yang sekiranya bisa beberapa hari kita bisa olah di sahur atau misalnya jadi memang harus belanja gitu ya belanja sendiri. Oke. Lanjut. Belanja kebutuhan Ramadan di supermarket atau di online shop, tadi pilihnya di supermarket. Kenapa? Ya karena supermarket kan kita bisa langsung lihat ya kesegarannya Iya. gitu kan.
besar kecilnya, harganya pun tidak menipu gitu kan. Ya tapi kan biasanya di online shop itu Lebih ada diskon murah. gede-gedean. Iya. Jadi mungkin saya termasuk orang tua yang belum terlalu tertarik untuk belanja. Maksudnya belanja hal-hal tertentu iya di online, tapi kalau untuk makanan saya tidak tertarik. Tapi Tapi biasanya emang lebih emang- bagus supermarket gak sih? Iya. Karena online shop Bagus. nunggu lagi dong. Enggak, tapi kalau misalkan anak-anak muda itu biasanya sebagian besar tuh online shop. Pertama, Kenapa tuh? kenapa coba? Kenapa? Mager. Anak Gen Z mager. Iya, iya banget lagi. Iya, bener. Nah, kalau orang tua mah itu biar kurang 50 karat udah dikejar. Iya, betul. Nah iya. Dia beli yang sesuai dengan keinginannya. Kadang kita juga bingung sih ya sama ibu-ibu juga. Iya. Iya, itu beda 500 perak doang loh gitu. Iya. Maksudnya Dan kan kalau misalnya online nggak ngantri. iya nggak ngantri kan. Emang hal yang sangat dihindari oleh Gen Z ya. Bukan Gen Z juga sih. Yang belanja harus orang tua nih. Iya orang tua. Mungkin tapi kalau Tapi Gen Z misalkan juga perlu diajarkan. Iya. Ya. Karena sebenarnya kalau di supermarket, apalagi di pasar tradisional itu harus diajarkan juga ya. iya betul. Ya mungkin karena Gen Z itu kurang bisa memilih ya. Karena kan kalau ibu-ibu tuh kalau milih, ah ini bagus nih. Nah kalau misalnya, apalagi kalau cowok ya, kalau ke pasar tuh milih, langsung gitu ya. Ya ya udahlah ini aja. maksudnya yang misalkan orang tua laki-laki itu gini. Mungkin ini rahasia para laki-laki. Rahasia para laki-laki nih. Maaf nih saya disebarkan. bongkar nih ya, tapi ya. Misalkan orang tuanya ada nyuruh dia beli garam. Misalkan atau jangan beli garam deh. Sayur. Nah, sayur iya, ya, sayur. Beli sayur 2.000, beli sayur 3.000, kita beli 10.000. Karena tuh kalau 2000 kayak dikit banget gitu. Ngapain gitu? Kayak malu gitu, malu. Aduh, Oh 2000. kelihatan nggak punya uangnya nih. Nah, maksudnya itu rahasia laki-laki. Maaf ya para laki-laki di luar sana. Kalau itu seolah Iya. harganya segitu ya. Iya. Tambah Jadi tambah. Iya ini 2.000 kok. Iya, Ntar disuruh beli lagi 2000 Iya. kok beda. Iya, iya, saya sering mengalami itu. Tapi ini harganya segini, Mbak. Iya, harganya segitu pasti. Gitu. Tapi ya karena tadi jaga gengsi, istri terima pesanan istri Iya. tapi tidak sesuai dengan harga ya. Ditalangin sama suami. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Tadi buka puasa langsung atau nasi Bahasa buka puasa langsung dengan nasi atau dengan takjil dulu. Tadi pilih takjil dulu ya. Memang sunahnya tadi dulu ya. Apalagi tadi kurma kita harus makan kurma nasi apa kurma. Iya, Tapi ada orang tuh ya yang buka puasa tuh dia tuh lebih milih langsung makan nasi dan langsung kenyang banget gitu. Itu ibu saya. Ibu saya. Itu Anak-anak ya saya juga begitu. Ini udah kebiasaan ya. iya udah kebiasaan sih bisa dibilang. Kalau dirubah, ketika dirubah itu jadi lemes mah. Jadi lemes kalau dikasih takjil dulu nggak makan nasi malah lemes, sholatnya itu lemes. Jadi karena udah terbiasa. Tapi emang kenyataan loh. kebiasaan aja. Kenyataan itu. Pernah nggak Bang Mus atau Bu Suri ngalamin udah sering banget nih makan takjil dulu, pas makan nasi itu ngantuk berat. Gak sih, kalau saya kalau buka puasa soalnya takjil terus saya. Nah, Saya soalnya gak mau makan nasi gitu kalau buka. itu saya pernah tuh waktu itu intinya. Iya. Aduh. Takutnya lagi sholat, Iya pernah itu karena makan nasi kan maksudnya langsung makanan berat ya. Langsung makanan berat itu ngantuk parah. Pas taraweh apalagi itu ngantuk, terusnya perut juga udah kembung banget. Bisa bilang Makanya udah. sunahnya kan Ya kita sebenarnya takjil dulu sih emang. tadi karena kan masih ada aktivitas ibadah yang akan kita laksanakan setelah puasa. Maksudnya kita nggak menganjurkan ya. Ini gimana teman-teman Iya, lagi? jadi kalau misalnya nikmatnya seperti itu ya sudah. Iya yaudah. Kebiasaan juga. Iya Iya. kebiasaan juga. Jangan tiba-tiba Bu Suri harus ngomong ini terus ikutin nggak sampai ini. Tapi kalau memang Dipaksa. sunnah Rasulullah ya tadi di seperti dan Kurma. Iya. Tapi Iya. dan kembalikan kepada Nah, dan yang paling enak buka puasa tuh pakai apa? Gorengan. Itu ada tradisi Indonesia. Iya iya. kebiasaan Indonesia nih ya.
kalau kurma itu sunnah ya. Sunnahnya umat Tapi makan gorengan itu Islam. wajib. Ya. Pokoknya kalau buka puasa tuh harus ada gorengan. ya kenapa ya? Gak ada gorengan, aduh itu nggak sah itu. Kenapa itu ya? Itu kan karena Rasulullah Iya. mengingatkan seperti itu. Masya Allah tuh. Oke. Masya Allah. Jalan-jalan. Nah, jadi gimana? Udah ya? Nah, tadi sudah ya gamesnya kita cukupi. Nah, itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan ya yang sedikit untuk menghibur. Kita ada closing statement Iya, kita dulu ada closing dari statement. Bu Suri untuk teman-teman di rumah, untuk para ayah bunda, untuk kita juga yang ada Iya. di sini. Mungkin dari Bu Suri boleh. Lihat sini Ustaz. Aja ya. HP Yang kamera. HP. HP. Baik. Ayah bunda yang Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Taala di antara saya mengajak diri saya dan juga kita semuanya, mari kita isi Ramadan kita dengan penuh persiapan untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, terutama yang anak kita karena tentu kita tidak mau menjadi hamba-hamba yang merugi di bulan Ramadan ini. Tujuan akhir dari Ramadan tersebut adalah menjadi manusia yang bertakwa. Kita mau menggiring semua keluarga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan kelak di akhirat pun kita akan dipertemukan sebagaimana di dunia ini. Mari isi Ramadan tahun ini dengan penuh persiapan dan semoga target yang kita inginkan pun bisa tercapai. Allah memudahkan kita semuanya dan semoga meridai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sudah di penghujung acara kita yaitu Nuhaltak Nurul Hayat Tausol. Alhamdulillah setelah beberapa mungkin setengah jam lebih kita sudah membersamai teman-teman di rumah, ayah bunda di rumah. Semoga bulan puasanya penuh berkah. Terus puasa pertama di tahun ini, puasa pertama di tahun ini nih sebagai pengacu kita di puasa-puasa selanjutnya. Semoga lancar dan juga tetap bersemangat bagi ayah dan bunda untuk terus mendidik anak-anaknya agar bisa berpuasa dengan dengan aman dan juga tidak tanpa paksaan dari orang tuanya, penuh sukarela ya. Oke. Ramadan kali ini marilah kita selalu ingat bahwa dengan iman segala sesuatu mungkin terjadi. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah agar kita bisa menjalankan puasa dengan niat karena Allah. Baik, mungkin itu aja dari saya. Saya pamit. Saya Muhammad Alfi Rezi. Saya Abdul Musyafah Ihsan. Sampai jumpa di Nurul Hayat Talk Show selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya.